Baik, selamat malam Dok Eka, selaku dosen pengampu mata kuliah Histologi Veteriner 2. Di sini kami dari kelompok C13 izin untuk mempresentasikan mengenai sistem integumen. Next. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Inyoman Mahendra Wiryawan dengan NIM akhir 220 dengan NIM 22095111162. Kemudian saya sendiri Aprilia Anggun dengan NIM akhir 160. Kemudian ada Ida Bagus Wijaya Kusuma dengan NIM akhir 163. Next. Baik, jadi integumen itu sendiri adalah bagian terbesar dari sistem organ yang berfungsi sebagai penutup dan pelindung tubuh. Integumen ini terdiri dari epidermis, dermis, hipodermis, dan derivat-derivatnya yaitu kuku, sisik, dan cakar. Next. Berikut adalah bagian-bagian dari struktur kulit yang terdiri dari lapisan epidermis, kemudian ada lapisan dermis, dan ada lapisan subkutan. Yang pertama adalah lapisan epidermis yang merupakan lapisan kulit terluar yang berasal dari lapisan ectoderm dan epitel yang melapisi epidermis itu adalah epitel squamous kompleks berkeratin. Epidermis ini berkembang membentuk berbagai pelengkap kulit seperti rambut, kelenjar keringat, dan kelenjar sebasea, organ-organ digital, tanduk, dan kelenjar-kelenjar khusus. Kemudian, di lapisan epidermis ini terdapat sel-sel yang dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu sel keratinosit dan sel non-keratinosit. Kemudian ada lapisan-lapisan epidermis juga yang terbagi menjadi 5, yaitu stratum basal, stratum spinosum, stratum granulosum, stratum lucidum, dan stratum corneum. Next. Yang pertama adalah sel epidermis. Sel epidermis ini tadi terbagi menjadi dua, yaitu keratinosit, yang terdiri dari sekitar 85% sel epidermis yang berasal dari ektoderm permukaan. Bentuk dan ukuran dari sel keratinosit ini bervariasi saat ia menjalar ke atas dalam bentuk keratin. Kemudian sel keratinosit ini juga merupakan sel induk bagi sel epitel di atasnya dan derivat-derivat dari kulit lain. Kemudian sel kedua itu sel non-keratinosit yang tersebar di seluruh lapisan epidermis yang meliputi sel melanosit, sel Merkel, kemudian ada sel Langerhans. Next. Kemudian selanjutnya adalah sel non-keratinosit melanosit yang merupakan turunan dari ektoderm puncak saraf yang letaknya itu di lapisan basal epidermis dan intinya berbentuk bola serta mengandung organel yang khas. Sel melanosit ini memiliki sitoplasma yang jernih, kecuali ada butiran bulat telur yang mengandung pigmen melanosom yang memberikan warna pada kulit dan rambut. Pada kulit dan rambut. Warna pada kulit dan rambut yang berwarna coklat gelap dipengaruhi oleh pigmen eomelanin. Kemudian warna merah kekuningannya itu dipengaruhi oleh pigmen peomelanin. Kemudian enzim yang memproduksi melanin di dalam melanosit itu adalah enzim tirosinase, namun hewan albino itu sendiri tidak dapat menghasilkan melanin karena ia kekurangan enzim tirosinase. Next. Kemudian sel non-keratinosit selanjutnya adalah sel epiteloid taktil atau sel Merkel yang terletak di daerah basal epidermis dan jumlahnya paling sedikit. Kemudian sumbu panjangnya itu biasanya sejajar dengan permukaan kulit, nukleusnya berlobus dan tidak beraturan, sitoplasmanya jernih, tidak memiliki tonofilamen, serta berfungsi sebagai mekanoreseptor atau reseptor rasa sentuh. Maaf. Kemudian sel selanjutnya ada sel Langerhans yang merupakan sel dendritik yang letaknya di epidermis. Kemudian sel ini itu paling sering ditemukan di lapisan spinosus atas epidermis. Sel ini memiliki inti berlekup dan sitoplasma yang mengandung organel yang khas serta berperan sebagai reseptor awal untuk respons imun kulit karena bersifat fagosit. Next. Kemudian ada lapisan epidermis. Yang pertama ada stratum basal atau stratum germinativum, kemudian ada stratum spinosum, stratum granulosum, stratum lucidum, dan stratum corneum. Next.
Lapisan yang pertama itu adalah stratum basal atau lapis basal atau bisa juga disebut lapis benih yang letaknya itu paling dalam dan terdiri dari satu lapis sel yang tersusun secara berderet di atas membran basal dan lapisan ini melekat pada dermis. Nukleusnya besar dan menempati sebagian besar sel dan beberapa basal sel itu bertindak sebagai sel induk dengan kemampuan membelah dan menghasilkan sel baru. Selnya bergerak ke arah permukaan untuk memasok sel-sel pada lapisan superfisial. Kemudian ada stratum spinosum atau lapis taju yang terdiri dari beberapa lapisan sel polihedral tidak beraturan. Kemudian sitoplasmanya berwarna kebiruan serta pada bagian tajunya itu terdapat desmosom yang melekatkan sel-sel satu sama lain. Next. Selanjutnya ada stratum granulosum atau lapis berbutir yang berupa beberapa lapisan sel pipih yang terletak sejajar dengan epidermis dan persimpangan kulit yang mengandung butiran keratohyalin yang bentuknya itu tidak teratur, tidak terikat membran, padat, dan padat elektron, serta adanya butiran pipih yang lebih kecil dari mitokondria dan berada di dekat badan Golgi dan retikulum endoplasma halus atau butiran lamelar atau juga butiran pelapis membran. Kemudian ada stratum lucidum atau lapis bening yang hanya bisa ditemukan di daerah tertentu yang sangat tebal dan di daerah yang tidak berbulu, misalnya permukaan pelantar, permukaan telapak tangan, dan planum nasal. Bentuknya itu seperti garis tipis, tembus cahaya dan homogen antara stratum granulosum dan stratum corneum. Lapisan ini terdiri dari beberapa lapisan yang berkeratin dan sitoplasmanya mengandung fosfolipid yang terikat protein dan eleidin. Next. Selanjutnya ada lapisan terakhir yaitu stratum corneum atau lapis tanduk yang merupakan lapisan telur epidermis yang terdiri dari beberapa lapisan sel mati yang berkeratin dan meluruh. Kemudian lapisan ini tampak jernih dan tidak mengandung nukleus atau organel sitoplasma. Kemudian lapisan paling dangkal dari stratum corneum itu mengalami desquamasi konstan yang disebut stratum disjunction. Kemudian permukaan yang memiliki stratum corneum yang paling tebal itu adalah permukaan palmar dan plantar karena abrasi yang cukup besar, abrasif yang cukup besar. Next. Kemudian selanjutnya adalah keratinisasi yang merupakan proses diferensiasi dari sel epidermis yang dimulai dari sel basal yang mengalami mitosis kemudian naik ke atas yang menyebabkan peningkatan sitoplasma dan terbentuknya produk diferensiasi dalam jumlah besar. Nah, produk akhir dari proses diferensiasi ini adalah stratum corneum yang terdiri dari sel-sel kaya protein yang mengandung keratin berserat dan keratohyalin yang dikelilingi oleh membran plasma yang lebih tebal yang dilapisi oleh matriks lipid eksterior. Sekian dari saya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, yang kedua akan saya lanjutkan dengan materi yaitu dermis. Dermis letaknya bersebelahan dengan epidermis dan berasal dari mesoderm. Dermis terdiri pada jaringan ikat kolagen tidak beraturan, kebanyakan mengandung kolagen tipe 1 dengan jumlah serat elastin yang membantu melekat ke kulit jaringan di bawahnya hipodermis. Nama pembatas dari antara epidermis dengan dermis dinamai dengan dermal-epidermal junction. Kemudian yang kedua ada ciri-ciri dermis. Ciri-ciri dermis yang pertama itu 3 jenis dari jaringan yang terdiri dari kolagen, serat-serat elastin maupun otot dan saraf. Yang kedua, dermis lebih tebal daripada epidermis. Tebalnya bervariasi karena yang paling tebal itu dalam dermis itu adalah telapak kaki sekitar 3 mikrometer dan pada punggung itu mencapai tebal maksimum paling besar atau paling panjang 4 mikrometer. Kemudian yang terakhir fungsi dermis, tutup penunjang medical sebagai tutup penunjang. Kedua, medical strength. Ketiga, mensuplai nutrisi dan memberi makanan pada kulit. Yang keempat, menahan stirring force dan
merespon inflamasi. Ini merupakan dari gambaran epidermis paling atas, dan dermis ada kelenjar keringat erektin dan apokrin, dan ada folikel-folikel rambut juga pada dermis. Kemudian lapisan dermis dibagi menjadi dua. Yang pertama, lapisan papiler. Lapisan papiler merupakan lapisan yang superficial dari dermis, yang terdiri dari jaringan ikat aerolar membentuk dermal papilla mengandung plexus vascular subpapillary. Kemudian yang kedua ada retikular. Lapisan retikular lebih dalam dari dermis, yang ada jaringan ikat irregular padat di sekitar folikel rambut, kelenjar-kelenjar sebasai atau kelenjar minyak, dan kelenjar keringat maupun saraf dan plexus dalam pembuluh darah untuk memperluas lapisan subkuntan dari kulit. Ini merupakan gambaran dari dermis dan epidermis, dan juga bagian-bagian dari papila, lapisan papila dan lapisan retikular. Terlihat bagian atas merupakan lapisan papillae atau papilar, dan yang kedua ada lapisan retikular yang paling bawah dan sangat dalam. Lapisan-lapisan kelenjar pada dermis. Lapisan pada dermis antara lain yaitu yang pertama ada pembuluh kapiler, berfungsi sebagai menghantar nutrisi dan juga zat-zat makanan ke akar rambut maupun ke kulit dan sel kulit. Yang kedua ada kelenjar keringat atau glandular sudorifera yang tersebar seluruh kulit dan terbagi menjadi dua. Yang pertama ada apokrin dan ekrin. Dari fungsi kelenjar rambut itu juga terdapat menghasilkan keringat yang dikeluarkan dengan pori-pori kulit. Melalui pori-pori kulit, yang ketiga ada kelenjar minyak atau glandula sebaceae yang berfungsi menghasilkan minyak supaya kulit serta rambut juga tidak kering dan serta tidak mengkerut pada kelenjar. Kemudian yang terakhir ada rambut. Rambut mempunyai akar serta juga batang rambut dan kelenjar ringan pada rambut, kelenjar minyak pada rambut. Di saat dingin serta rasa takut, rambut akan terdapat di tubuh kita akan terasa berdiri, dan hal tersebut dikarenakan di dekat akar rambut ada otot polos yang mempunyai fungsi menegakkan rambut. Ini merupakan gambaran dari preparat dermis. Terlihat pada bagian paling atas itu adalah dermis, kemudian ada regi dermis, ada stratum corneum, dan ini merupakan dermisnya sendiri memanjang. Ini ductus dermis, ini regi dermis, dan ini pembuluh darah. Kemudian yang kedua ada preparat kelenjar sebaceae. Kelenjar sebaceae mengekskresikan campuran kompleks lipid yang disebut sebum ke dalam ductus pendek, yang umumnya membuka dalam folikel-folikel rambut. Memproduksi sebum merupakan sekresi holokrin dengan jumlah melalui sel-sel mati dan berkontribusi pada produksi sekresi. Bagian dari yang pilosebaceae menunjukkan albinus dengan sebosit besar atau dilambangkan dengan S, yang mengalami diferensiasi terminal karena pengisian pada droplet lipid kecil dan bersintegrasi di ductus dekat batang pada rambut. Kemudian ada kelenjar keringat ekrin. Secara histologis, kelenjar keringat ekrin memiliki lumen kecil di bagian sekretorit dan ductus. Yang keduanya memiliki tampilan kuboid berlapis irregular. Kedua sel yang jelas acidophilic terlihat pada epitel kuboid berlapis. Terlihat pada gambar di sini yaitu epitel kuboid berlapis.
Kemudian yang kedua ada kelenjar keringat apokrin. Kelenjar keringat apokrin yang sendiri menghasilkan lebih banyak sekret yang kaya protein dan sifat feromon, yang ditandai dengan bagian sekretori dengan lumen-lumen yang jauh lebih besar daripada kelenjar ekrin. Pada ductus kelenjar apokrin ini membuka ke dalam folikel rambut, bukan membuka ke dalam permukaan epidermis. Jadi dari dermis lah folikel rambut ini terbuka. Ada yang terakhir ada preparat folikel rambut. Pada dasarnya folikel rambut yang terpotong oblik memperlihatkan papila dermis folkulasi yang bersambungan dengan sarung jaringan ikat sekitar. Papila ini dikelilingi oleh sarung dalam dari epitel sendiri, dan papila dikelilingi oleh bagian bersambungan dengan kedua sarung dari akar internal. Dan sarung akar internal itu melapisi kedua yang selanjutnya berhubungan dengan epidermis berlapis. Terdapat membran kaca sendiri atau dinamakan dengan G yang bersambungan dengan membran basal epidermis. Sel epitel keratinosit di sekitar papila berproliferasi dan berdiferensiasi sebagai akar rambut itu sendiri. Di atas papila sel epitel keratinosit di sekitar papila berpolirisasi dan berdiferensiasi sebagai akar rambut itu sendiri. Di atas papila hanya ada korteks yang rambut terlihat jelas pada potongan ini. Kemudian akar rambut yang terpotong secara transversal memperlihatkan lapisan yang sama di sarung folikel, tetapi lapisan akar rambut ini kini tampak medula dan ada korteksnya juga, dan ada kutikula pada folikel rambut. Kemudian presentasi berikutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang epidermis. Jadi epidermis ini terletak di bawah dermis yang terdiri atas jaringan ikat longgar berisi sel-sel lemak yang bervariasi jumlahnya tergantung daerah tubuh dan ukuran yang bervariasi sesuai dengan status giginya. Jadi epidermis ini berfungsi untuk menjaga kestabilan panas pada tubuh, melindungi organ internal vital sebagai cadangan kalori, kontrol bentuk tubuh, dan mechanical shock absorber. Selanjutnya ada penyusun dari hipodermis. Jadi hipodermis ini memiliki beberapa penyusun yakni sebagai berikut. Yang pertama ada jaringan lemak. Jadi jaringan lemak disebut juga jaringan adiposa. Jaringan ini merupakan tempat penyimpanan lemak yang memiliki dua fungsi utama, yakni sebagai insulator dan
sebagai tempat penyimpanan energi. Maksud dari sebagai isolator ini adalah lemak ini akan membantu menjaga suhu tubuh. Jadi pada saat suhu dingin, lemak akan menghasilkan panas agar tubuh tidak kedinginan. Sedangkan pada saat suhu panas, lemak akan meningkatkan produksi keringat yang berfungsi mengeluarkan panas dari tubuh agar tubuh terasa kembali lebih sejuk. Terus, sebagai penyimpanan energi, sel penyusun jaringan adiposa adalah adiposit yang berfungsi untuk menyimpan energi. Yang kedua ada pembuluh darah. Pembuluh darah yang ada pada lapisan kulit bawah meliputi arteri, kapiler, dan vena. Pembuluh darah berfungsi untuk menyampaikan oksigen dan membuang produk sisa dari metabolisme. Terus yang ketiga ada jaringan ikat. Jaringan ikat merupakan jaringan yang menghubungkan berbagai struktur tubuh. Jaringan ikat sebagian besar tersusun atas kolagen dan elastin. Terus jaringan ikat ini juga membantu untuk melindungi organ dalam dan tulang dari cedera luar. Jadi di dalam jaringan ikat juga terdapat sel fibroblast yang berfungsi untuk memproduksi kolagen untuk menyusun jaringan ikat. Terus yang keempat ada folikel rambut. Folikel rambut merupakan jaringan yang berbentuk seperti pipa kecil yang berada di lapisan hipodermis hingga ke lapisan epidermis. Rambut mulai tumbuh pada folikel rambut bagian bawah, yaitu yang berada di hipodermis. Selanjutnya ada kelenjar keringat. Kelenjar keringat bekerja sama dengan jaringan lemak untuk menjaga suhu tetap berada pada suhu normal. Jadi suhu normal tubuh adalah sekitar 37 derajat Celcius. Jadi kelenjar keringat ini akan aktif ketika kita sedang berada di lingkungan yang panas atau sedang melakukan aktivitas olahraga. Terus yang terakhir ada syaraf. Jadi salah satu organ yang penting yang berada di lapisan kulit bagian bawah adalah pembuluh syaraf. Jadi syaraf ini akan menerima dan mengirim sinyal elektrik ke semua kelenjar dan otot di bagian tubuh. Bisa di next.